Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Golden Dakwah yang dirahmati Allah. Di podcast episode Wusyar Bias yang ke-13 hari ini, kita akan membahas kisah inspiratif dai seorang Bilal bin Rabah. Bias yang patut kita jadikan teladan karena keimanan dan cintanya kepada Allah serta Rasul-Nya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah al-Habasyi adalah nama lengkapnya, muazin ar-Rasul yang berasal dari negeri Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia, Afrika. Lahir di daerah Asaro 43 tahun sebelum hijrah. Kisahnya berawal dari rumah Umayyah bin Khalaf. Bilal dilahirkan dari rahim hamba sahaya Umayyah yang bernama Hamamah, yang membuatnya otomatis mewarisi kehidupan orang tuanya sebagai hamba sahaya Umayyah bin Khalaf. Kehidupan ini berlangsung hingga ia mendengar berita tentang Islam dan Rasulullah. Dikala kegelapan negeri jahiliyah Quraisy menemukan cahaya yang menerangi jiwa dengan keimanan, walau pengikut Rasulullah masihlah sedikit, Bilal telah membulatkan tekadnya untuk bersyahadat memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Bilal termasuk sahabat yang memeluk Islam pada barisan awal yang berasal dari non-Arab. Kisah inspiratif keteguhan Bilal tak pernah terkikis oleh waktu. Ketika identitas keislaman Bilal diketahui oleh Umayyah, penyiksaan akan Bilal dan orang-orang yang lemah tak memiliki dukungan sebagaimana sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan yang lainnya. Di saat banyaknya siksaan yang begitu berat, penindasan tubuh orang-orang Islam yang begitu menyiksa dan memilukan hati, banyak yang akhirnya menempuh keringanan dengan mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun tidaklah dengan Bilal, seolah penderitaan yang ia alami masih terlalu ringan dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan berjuang di jalannya. Kepergian saudara-saudara seperjuangan sebagaimana Umayyah atas penyiksaan di saat matahari terik di atas ubun-ubun dan padang pasir berubah menjadi alas yang begitu menyengat. Orang-orang Quraisy membuka pakaian mereka dan menindasnya, memakaikan baju besi dan membiarkan mereka terbakar atas sengatan terik matahari yang semakin mendidih, bahkan mencambuk tubuh mereka dan memaksa mereka mencaci maki Rasulullah dan berubah haluan menyembah Lata dan Uzza. Tak membuat Bilal gentar sedikit pun. Ahad, 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 Allah Maha Esa. Ketika para algojo Umayyah yang menghantam punggung telanjang Bilal menindih dada telanjangnya dengan batu panas yang besar dan mencambuki tubuhnya, mereka terus memaksa Bilal untuk menyembah apa yang mereka sembah. Namun Bilal hanya berkata, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Hal ini membuat mereka semakin marah dan siksaan pun semakin berat dan menjadi-jadi. Apabila merasa lelah dan bosan, menyiksa mereka mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang yang tidak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abtoh Mekah. Namun, keteguhan tak pernah ternoda. Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, Ahad, 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 dengan mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Hingga suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu datang untuk mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal. Umayyah pun menaikkan harga berlipat dan mengira bahwa Abu Bakar tidak akan mau membayarnya dengan kuasa Allah dan pertolongan akan keteguhan Bilal. Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 ukiyah emas. Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya, kata Umayyah setelah transaksi terjadi. Abu Bakar membalas, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Setelah hal ini, Bilal pun menjadi merdeka. Sejarah mencatat peristiwa penting sahabat yang memiliki berpostur tinggi, kurus,
warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat ini diangkat oleh Rasulullah sebagai muazin ar-Rasul. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dan menjadikannya muazin tetap selama hidup Rasulullah. Sahabat, kisah inspiratif kali ini seolah mengingatkan kita bahwa penistaan hingga pelecehan Islam terhadap Al-Quran, ajaran, dan syariat Islam telah terjadi sejak zaman Rasulullah. Sebagai strategi untuk menghancurkan dakwah Rasulullah serta pengikutnya agar berpaling dari jalan Allah, hal ini tak lain adalah cerminan akan kekufuran yang bertentangan dengan ketakwaan yang ada dalam diri manusia. Namun, sesungguhnya ketakwaan akan melahirkan perilaku mengagungkan Islam sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, "Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." Hal inilah yang juga terjadi dalam hidup seorang Bilal bin Rabah. Ketakwaannya melahirkan perilaku mengagungkan Islam sehingga ia pun kuat dan menjadi teguh dalam menghadapi jerat siksaan demi siksaan, yang mungkin saat ini apa yang kita alami tidaklah sebanding. Maka, dalam kondisi sulitnya dakwah dengan keteguhan hati atas keimanan dan ketakwaan, yang saat ini alangkah baiknya menjadikan kisah Bilal sebagai teladan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.